Assalamualaikum Udah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas Marco Paleontologi ingin menjelaskan tentang filum moluska. Adapun anggota kelompoknya berupa Afri Jahijan, Axel Sirus, Chandra Adi Yuta, Dea Amalia Adila, Faid Yakfi, Ija Mujaki, Jacqueline Theodiva, Leonita Citra, Niklatul Junah, Tazkia Naskunafi, Yesaya Partogi, dan Yoefi Asti. Berikut outline yang akan kami jelaskan pada PPT kali ini berupa pengertian, klasifikasi dan anatomi, peranan, dan fosil indeks. Yang pertama yaitu pengertian dari filum moluska. Apa sih dari filum moluska itu? Filum moluska merupakan kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh lunak, tetapi pada sebagian besar spesiesnya menghasilkan cangkang keras yang terbuat dari kalsium karbonat sebagai pelindung menurut dari Campbell tahun 2010. Lalu mengenai apa itu sih ciri-ciri dari filum moluska? Yang pertama ada tubuh simetri bilateral, kemudian memiliki tubuh yang lunak, namun pada beberapa spesies dilindungi oleh cangkang. Kemudian memiliki sistem pencernaan lengkap dan memiliki alat gerak berupa kaki maupun tentakel. Yang terakhir, pada beberapa spesies menghasilkan lendir atau tinta dan memiliki sistem syaraf yang terbilang kompleks. Outline selanjutnya adalah mengenai klasifikasi dari filum moluska sendiri. Ada 6. Yang pertama ada Monoplacopora, Polyplacopora, Bivalvia, Gastropoda, Cephalopoda, dan yang terakhir ada Sauropoda. Yang pertama ada Monoplacopora. Monoplacopora adalah spesies yang mempunyai sebuah cangkang yaitu sampai 6 inti. Kelompok ini adalah Dioecious dan Raptor. Makanannya berupa diatom, aminifera, dan spons. Suaranya. Pertama ada Monoplacopora adalah sebagai satu yang meris bilateral berbentuk pipi sampai kerucut, memiliki tubuh yang licin yang baik. Maka saya akan mengulangi bagian dari kelas Monoplacopora. Pengertian dari Monoplacopora yaitu Monoplacopora adalah spesies yang mempunyai satu buah cangkang yang simetris bilateral berbentuk pipi sampai kerucut,
memiliki tubuh yang berukuran kecil yaitu sampai 3 cm dan mempunyai 5 sampai 6 pasang insang. Kelompok ini adalah dioecious dan melakukan pembuahan di luar tubuh. Makanan berupa diatom, foraminifera, dan spons menurut Subigno tahun 1983. Ciri fisik dari Manoplacopora yaitu yang pertama tubuhnya simetri bilateral, yang kedua berhabitat di laut dalam pada kedalaman 175 hingga 6.400 meter. Yang ketiga memiliki cangkang tunggal seperti topi. Yang keempat bagian kepala tidak memiliki mata. Yang kelima kaki berbentuk oval atau pipih. Dan yang keenam terdapat tentakel di sekitar mulut. Contoh dari kelas Manoplacopora yaitu Neopili, Galateae pada zaman Paleozoikum. Dari kelas Manoplacopora yaitu cangkang yang berbentuk sendok terdiri dari 3 lapisan, periostracum, lapisan prismatik, dan lapisan mutiara. Terdapat kaki yang berbentuk sol merayap pipih dan ventral, memiliki 8 pasang otot retraktor yang memanjang dari kaki hingga permukaan bagian dalam cangkang. Kemudian selanjutnya ada kelas Polyplacopora. Polyplacopora sendiri adalah salah satu kelas dalam filum moluska yang dikenal dengan keong buntel. Mereka dikenal karena memiliki cangkang dengan 8 lempeng yang saling terikat. Nah, cangkang ini berfungsi sebagai tubuh mereka dan juga sebagai tempat melekatkan otot-otot mereka saat bergerak. Ciri fisik dari Polyplacopora sendiri ini yang pertama itu tidak memiliki tentakel dan mata. Yang kedua bentuk tubuhnya bulat, telur, pipih, medan simetris bilateral. Kemudian yang ketiga itu memiliki cangkang 8 buah dan yang terakhir itu ada mulutnya berada di bagian bawah pada tubuhnya. Untuk contohnya sendiri dapat kita lihat pada gambar samping berupa Cryptophyton sp dan contoh lainnya adalah Hanleidae berada pada zaman Devon berusia pada sekitar 416 sampai 359 juta tahun lalu. Isthyontinodae berada pada zaman Miocene 23 sampai 5,3 juta tahun yang lalu dan Acanthonia pada zaman Holocene 0,01 juta tahun yang lalu. Untuk anatominya sendiri, yaitu memiliki cangkang yang terdiri dari 8 pelat dorsal terpisah yang disebut palpe. Cangkang tersebut berfungsi sebagai perlindungan dan tempat perlindungan hewan. Terdapat juga kaki besar yang berotot yang digunakan untuk menggali di dalam pasir seperti lumpur, serta dapat melarikan diri daripada bahaya. Kemudian memiliki kepala yang sederhana dan tidak memiliki mata, tentakel, atau organ sensori khusus lainnya. Kemudian memiliki radula yang dapat mengikis partikel makanan. Kemudian memiliki mantel yang dapat menghasilkan lander yang berguna untuk mempermudah gerakan dan melindungi tubuh dari zat-zat kimia atau bakteri yang merugikan. Kemudian memiliki yang terakhir memiliki insang cyanida. Insang cyanida merupakan organ pernapasan pada anatomi Polyplacopora. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bivalvia. Pengertian bivalvia sendiri adalah salah satu kelas moluska yang mencangkup semua kerang-kerangan yang memiliki sepasang cangkang. Bivalvia ini disebut juga dengan Pelecypoda dan Lamellibranchia.
Untuk ciri fisik dari bivalvia ini sendiri yaitu memiliki bentuk yang pipih di bagian lateral dan memiliki tonjolan di bagian dorsal. Kemudian tidak mempunyai tentakel, kemudian kaki otot berbentuk seperti lidah, dan yang terakhir adalah mulut dengan palps dan tidak memiliki radula atau gigi. Untuk contohnya yaitu Gripaya dalam zaman Jura sampai Kapur, yang kedua adalah Pekten dalam zaman Kenozoikum. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi atau struktur-struktur tubuh dari bivalvia sendiri. Yang pertama yaitu memiliki cangkang yang terdiri dari dua katup yang memiliki ukuran, bentuk, dan simetris yang sama, kemudian memiliki periosteum, kemudian memiliki umbo pada setiap katup cangkang atau dapat didefinisikan sebagai bagian tubuh bivalvia yang paling tinggi yang umumnya menonjol, kemudian memiliki ligamen yang kuat, memiliki aduktor muscles yang menghubungkan kedua katup cangkang, dan memiliki sifon. Outline selanjutnya adalah gastropoda. Gastropoda atau dikenal sebagai siput atau siput telanjang merupakan salah satu kelas dari filum moluska yang memiliki cangkang tunggal, biasa tumbuh dalam bentuk spiral. Gastropoda itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata gastro yang berarti perut, dan podos atau poda yang berarti kaki. Sehingga gastropoda dapat diartikan sebagai hewan yang berjalan menggunakan kaki. Diperkirakan 80.000 spesies hidup di muka bumi dan memiliki hampir 20.000 spesies berupa fosil. Jadi sebagian besar dari spesies gastropoda hidup di laut, tetapi beberapa ditemukan di air tawar dan di daratan. Selain itu, gastropoda merupakan hewan yang penting dalam ekosistem laut dan bermanfaat sebagai salah satu komponen dalam rantai makanan, pemakan sampah organik, dan hewan kecil lainnya. Gastropoda itu memiliki fungsi dan manfaat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara ekologis, gastropoda memiliki peran penting sebagai bahan makanan. Selain menjadi bahan makanan, gastropoda juga dijadikan obat untuk mencegah berbagai penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi masuk ke outline selanjutnya yaitu struktur umum cangkang gastropoda. Nah, di cangkang gastropoda ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada apex. Apex itu puncak dari cangkang gastropoda yang runcing. Yang digambar ada di nomor 3. Nah, yang runcing itu adalah apex atau puncak atau ujung cangkang. Kemudian ada apertur. Apertur itu lubang tempat keluar masuknya kepala dan kaki. Nah, apertur itu ada di bagian 10. Apertur ini juga bisa kita lihat lubang dari cangkangnya. Nah, itu yang dinamakan apertur. Kemudian ada operculum. Operculum itu penutup cangkang. Nah, penutup cangkangnya itu biasanya tipis dan lunak ya, bisa dibilang lunak. Kemudian ada whorl. Whorl itu satu putaran cangkang. Jadi kayak satu putaran cangkangnya gitu. Kemudian ada sphere atau spire. Itu susunan wall sebelum body whorl. Kemudian ada suture, itu garis yang terbentuk oleh perekatan antar spire. Kemudian ada umbiculus, itu lubang yang terdapat di ujung kolumella atau pusat putaran cangkang. Nah, tipe cangkang gastropoda itu terdiri dari 17 tipe, yaitu ada tipe konikal, bikonikal, obkonikal, turreted, fusiform, patelliform, spherical, ovoid, discoidal, involute, globus, lenticular, ovovatus, buloid, turbinate, cylindrical, dan trochoid. Kemudian masuk ke dalam outline selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Izin menambahkan tadi yang bagian gastropoda. Jadi habitat
gastropoda itu dapat ditemui hampir semua ekosistem laut. Gastropoda itu banyak terdapat pada terumbu karang. Hal itu dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia pada masing-masing daerah. Bahwa semua pantai berbatu yang tersusun dari bahan keras merupakan daerah yang paling padat mikroorganismenya dan mempunyai diversitas terbesar baik untuk spesies hewan maupun tumbuhan. Kelimpahan dan distribusi gastropoda dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan makanan, pemangsa, dan kompetisi. Tekanan dan perubahan lingkungan juga dapat mempengaruhi jumlah jenisnya. Jumlah jenis dalam suatu komunitas sangat penting dari segi ekologis karena keanekaragaman jenis bertambah bila komunitas menjadi semakin stabil. Apabila pertumbuhannya terganggu, itu gastropoda akan mengalami seperti perubahan populasi gitu. Dari ciri-ciri fisik gastropoda sendiri, tadi merupakan kelas terbesar pada filum Mollusca, lalu memiliki cangkang terputar atau tidak tersusun atau gampingan. Ukuran cangkangnya berkisar antara 0, mm sampai 60 cm. Hidup di laut dangkal penuh cahaya. Ada beberapa yang melekat pada batuan maupun cangkang gastropoda lain. Contoh dari gastropoda yang pertama Creco dengan nama latinnya Vivipara javanica, Sumpil, Melania testudinaria, dan yang terakhir adalah Bicot Acanita fulica. Outline selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, memasuki outline yang selanjutnya itu ada kelas Cephalopoda. Untuk pengertiannya sendiri, Cephalopoda berasal dari bahasa Yunani, cephalo yang artinya kepala dan podos yang artinya kaki. Nah, istilah itu merujuk pada hewan yang memiliki bentuk tubuh yaitu tersusun atas kepala dan kaki atau lengan yang berupa tentakel. Untuk ciri fisiknya sendiri, dia memiliki tentakel dan sifon. Sifon sendiri merupakan alat untuk menyemprotkan air dari saluran yang berada di dekat kepalanya. Lalu ada mekanisme untuk menyemprotkan tinta sebagai alat perlindungan diri, dan pada beberapa spesies memiliki cangkang sebagai pelindung. Untuk contohnya sendiri ada Ammonoidea, dia hidup pada periode Devon sampai Kapur. Lalu Teutida atau cumi-cumi, dia hidupnya pada masa Kapur akhir hingga sekarang. Argonautoidea, dia hidup pada periode Oligosen sampai sekarang. Belemnitida pada periode Kapur sampai Trias sampai Kapur akhir, mohon maaf. Lalu yang terakhir ada Nautiloidea, hidup pada periode Kambrium akhir hingga sekarang. Nah, untuk contohnya sendiri pada gambar ada Argonauta argo. Ini merupakan contoh dari cephalopoda yang memiliki cangkang namun hanya pada spesies betinanya saja untuk melindungi telur-telurnya. Next. Oke, selanjutnya untuk struktur dari cephalopoda ini, kelas ini itu struktur tubuhnya secara umum berupa kepala dan kaki yang dapat dibedakan dengan jelas, yaitu terdapat jantung yang berjumlah 3 buah, lalu memiliki paruh di bagian mulutnya untuk membunuh dan mencabik-cabik mangsanya. Next. Di sini terdapat perbedaan struktur dari morfologi cangkang
Pileoidea dengan Ammonoidea. Next. Oke, melanjutkan slide tadi. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Mungkin Oke, bisa dilanjutkan menambahkan teman dari slide yang ini, di sini ada perbandingan morfologi antara cangkang Nautiloidea dengan Ammonoidea. Nah, di sini terlihat pada cangkang Nautiloidea, dia memiliki spuncel yang berada pada tengah kamar-kamar, sedangkan pada Ammonoidea, dia memiliki spuncel yang berada di tepi atau di samping keluar dari cangkang organisme tersebut. Lalu perbedaannya lagi ada di septanya. Septa dari Nautiloidea, dia itu memiliki bentuk yang cenderung cekung ke dalam. Sedangkan untuk Ammonoidea, dia memiliki septa yang lebih berelief dan berbentuk seperti jahitan. Lalu untuk bagian lainnya, dia memiliki sutur yang menjaris, sedangkan untuk Nautiloidea, dia memiliki sutur yang lebih halus atau lebih mulus begitu. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Sacopoda. Apa itu sih Sacopoda? Sacopoda adalah salah satu moluska laut yang memiliki bentuk simetri bilateral dengan cangkang eksternal berkapur yang terbuka di kedua ujungnya dan sedikit melengkung. Dikenal juga sebagai kerang gigi atau kerang gading. Sacopoda ini memiliki ciri fisik tubuhnya yang ramping, memanjang, dan diselubungi oleh mantel. Panjang tubuhnya kurang lebih 2,5 sampai 5 cm. Namun ada pula yang panjangnya maaf. Tolong kembali ke slide sebelumnya. Akan saya lanjutkan. Panjang tubuhnya kurang lebih 2,5 sampai 5 cm. Namun ada pula yang panjangnya 4 mm ataupun sampai 25 cm. Kemudian memiliki cangkang yang terbuka pada kedua ujungnya, bentuknya silinder dan biasanya berwarna putih kekuningan. Kakinya muncul dari ujung cangkang dan berfungsi untuk menggali di pasir. Kemudian ciri fisik yang terakhir adalah memiliki alat kelamin yang terpisah. Contohnya ada Sipponodentalium yang hidup pada masa Paleosen. Kemudian ada Dentalium yang hidup pada masa Silur sampai sekarang. Next. Yang selanjutnya adalah anatomi dari Scapopoda. Anatominya sendiri yaitu memiliki cangkang berbentuk kerucut dan tabular yang terbuka di kedua ujungnya. Cangkang ini terbuat dari kalsium karbonat dan membentuk perlindungan untuk tubuh Scapopoda. Lalu memiliki mantel tipis yang meliputi tubuh dan membantu dalam pembentukan cangkang. Kemudian kaki yang memanjang dan terletak di dalam cangkang. Kaki ini membantu Scapopoda menggali ke dalam substrat di mana mereka hidup. Lalu memiliki sebuah siput atau bagian kepala yang terletak di ujung cangkang yang lebih kecil. Siput ini memiliki tentakel dan mata yang membantu Scapopoda mencari makanan dan menghindari predator. Selanjutnya memiliki lapisan pelindung luar yang disebut periostratum yang membantu melindungi cangkang dari kerusakan dan korosi. Selanjutnya memiliki sifon yaitu tabung berongga yang memungkinkan aliran air dan partikel makanan masuk ke dalam tubuh serta mengeluarkan air yang digunakan untuk bernapas dan membuang limbah.
Selanjutnya ada peranan moluska. Peranan yang pertama sebagai hidangan laut seperti siput, kerang, cumi-cumi, dan gurita. Yang kedua, beberapa cangkang moluska dapat digunakan sebagai hiasan. Yang ketiga, kerang kimia atau Tridacna gigas yang berfungsi sebagai penyaring air laut. Yang keempat, kerang hijau bermanfaat menyaring residu logam-logam berat di lautan. Yang kelima, siput Bolinus brandaris dimanfaatkan bangsa Minoan di Pulau Kreta sebagai pigmen warna ungu yang pada zaman dahulu merupakan komoditi langka yang mahal. Selanjutnya, sebagai fosil indeks karena fosilnya umum dijumpai pada singkapan batuan sedimen dan jumlahnya melimpah. Sebagai objek penelitian paleontologi untuk merekonstruksi kehidupan pada lautan purba. Sebagai indikator lingkungan dan kondisi iklim lautan purba. Sebagai petunjuk pergerakan lempeng tektonik bumi melalui rekaman batuan sedimen pada singkapan-singkapan dari beberapa benua. Next. Oke, sedikit menjelaskan dari pemanfaatan moluska untuk rekonstruksi lempeng tektonik. Jadi di sini ada salah satu contohnya, yaitu adalah fosil dari Rudis atau Rudista. Dia merupakan bivalvia yang hidup pada periode Kapur, namun sekarang telah punah. Jadi dia itu sebagai fosil indeks juga dan sebagai rekonstruksi bahwa dahulunya lingkungan dia hidup merupakan daerah laut dangkal, hangat dan didominasi oleh wilayah iklim tropis begitu. Bisa dilihat pada gambar. Gambar ini merupakan rekonstruksi dari peta pada periode Kapur akhir. Di sini terlihat pada persebarannya dia tersebar pada daerah Khatulistiwa atau daerah tropis begitu. Next. Kemudian fosil indeks. Fosil indeks ini digunakan sebagai penanda umur suatu lapisan batuan berdasarkan penyelesaian fosil suatu organisme di seluruh dunia pada umur yang sama dan dengan waktu hidup yang relatif singkat. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada Avipulopecten, yaitu sebagai penanda era Paleozoikum. Kemudian Ammonoidea sebagai penanda era Mesozoikum. Dan Tuliptela sebagai penanda era Cenozoikum. Next. Bisa di next cell. Kemudian yang selanjutnya pada zaman Permian ada Paraya, Phonocardium, dan Pedanochuton. Kemudian pada zaman Karbon ada Carbonicola, Belemnoidea, dan Cycloceras. Kemudian pada zaman Devon itu ada Biloceras, Cryptoceras, dan Rhinoceras. Kemudian pada zaman Silur itu ada Arionoceras, Empalus, dan Halothea. Kemudian Ordovicium ada Siopsis, Sapcordia, dan Similodonta. Kemudian pada zaman Cambrium ada Aulostyton, Cordilla, dan Latocella. Next. Kemudian pada zaman Kapur itu ada Caprina, Hippolytes, dan Dorateutis. Kemudian pada zaman Jura itu ada Naipea, Belemnites, dan Harpagoges. Kemudian pada zaman Trias itu ada Daunella, Cryptaria, dan Badiotites. Next. Pada zaman Holocene ada Grumatia, pada zaman Pleistocene ada Turritella axialis, pada zaman Pliocene ada Valvata oregonensis, kemudian pada zaman Miocene ada Spirola, zaman Oligocene ada Spongiorachia, kemudian pada Eocene ada Nautilus cocanum dan Belosaipidae, kemudian pada zaman Paleocene ada Nautilus Pompilius.
Kemudian inilah dari pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk membuat PPT mengenai film Moluska. Next. Demikianlah presentasi atau paparan materi dari kelompok kami mengenai film Moluska. Apabila terjadi kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.